Pengambilan data metode deret waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 metode deret waktu dengan anggotanya saya sendiri, Barakanita Bilkis. Saya Kuzeni Kirana. Saya Miftahul Hasanah. Saya Novi. Saya Cornelia Dorothea. Jadi di pantai Batu Burung ini kami mau mengukur kedalaman air ya, dalam satuan sentimeter. Nah, kami akan melakukan 2 kali pengukuran. Untuk pengukuran pertama ini akan kami lakukan setelah soma jam sekitar jam 1. Nanti setelah melakukan pengukuran sampai kurang lebih 45 meter, kami akan melakukan pengukuran kedua dengan selang 1 jam. Ukur jarak titik awal dari bibir pantai ke titik berikutnya. Sejauh 1 meter. Setelah itu, tancapkan paralon, lalu ukur ke dalam air laut. Dengan mengukur dari dasar laut hingga dasar air. Tentukan titik koordinatnya. Jangan lupa dicatat, ya hehe. Lakukan langkah-langkah tadi hingga sejauh 45 meter. Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami di mata kuliah metode deret waktu, yaitu peramalan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang menggunakan metode ARIMA. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama itu ada Novi, saya sendiri dengan NIM 41. Yang kedua ada Filzani Kirana dengan NIM 45. Yang ketiga ada Barakanita Bilkis dengan NIM 49. Kemudian ada Cornelia Dorothea dengan NIM 59. Dan yang terakhir ada Miftahul Hasanah dengan NIM 43. Nah, yang pertama-tama itu pendahuluan. Di sini kami melakukan penelitian di pantai Batu Burung Singkawang, yang dimana penelitian ini kami mengukur kedalaman air dari bibir pantai hingga sejauh 45 meter dari bibir pantai. Di sini kami mengukur kedalamannya di setiap 1 meter hingga sejauh 45 meter. Nah, di penelitian ini kami menggunakan metode ARIMA, yang dimana metode ini sering digunakan dalam analisis data deret waktu untuk membuat prediksi, tetapi hanya dapat diterapkan pada data yang bersifat stasioner. Nah, jika belum stasioner, perlu dilakukannya proses diferensi hingga membuatnya stasioner. Nah, untuk proses diferensi ini maksimal dilakukan 2 kali. Untuk prediksi ini menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang, yaitu dilakukannya hasil prediksi dengan membandingkannya dengan data aktual untuk mengukur akurasi model. Di sini kami menghitungnya dengan membuat 2 studi kasus, yang dimana studi kasus pertama itu untuk pengukuran yang pertama dan studi kasus kedua itu untuk pengukuran yang kedua. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri yaitu membandingkan data peramalan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang serta penerapan metode ARIMA untuk prediksi tersebut. Sedangkan tujuannya itu membandingkan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang dan meramalkan kedalaman air hingga 5 periode yang akan mendatang menggunakan metode ARIMA. Pada tabel pengukuran 1 dapat dilihat pada slide disajikan data pengukuran air yang pertama, yang dimana data ini diambil pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat dengan koordinat latitudenya itu 0,865233 dan koordinat longitudenya itu 108,90391. Mulai dari periode T sama dengan 0 yang berada di bibir pantai, selanjutnya T sama dengan 1 yang ini 1 meter dari bibir pantai, hingga T sama dengan 45 meter, yakni 45 meter dari bibir pantai. Data yang diperoleh yakni sebanyak 45 data kedalaman dengan satuan cm, dengan data periode 1 sampai ke 40 sebagai data training dan data 41 sampai data ke 45 itu sebagai data testingnya. Dapat dilihat pula grafik dari data pengukuran 1 terlihat bahwa kedalaman air menunjukkan adanya peningkatan pada pengukuran periode ke-1 sampai periode ke-10 meter. Pada pengukuran periode ke-11 sampai ke-39 meter mengalami kestabilan dengan puncak di periode ke-40.
meter dan sedikit mengalami penurunan menjelang akhir pengukuran. Fluktuasi kecil dapat disebabkan oleh variabel-variabel lingkungan atau perubahan gelombang yang mempengaruhi kedalaman air. Sebelumnya, kami menggunakan software RStudio untuk mengolah data hasil pengukuran satu ini. Setelah melakukan pengolahan data, diperoleh hasil dari statistik deskriptifnya, yakni nilai rata-rata pada pengukuran kedalaman air kasus 1 bernilai 46,20, dengan nilai standar deviasinya itu sebesar 10,87 yang menunjukkan seberapa besar tersebar data dari rata-ratanya. Semakin besar standar deviasi, semakin bervariasi pula data kedalaman air di sekitar rata-rata. Dan variansinya itu sebesar 118,31. Kami juga menggunakan RStudio untuk uji stasionaritas, varians, dan rataan, uji diagnostik, estimasi parameter, sampai ke hasil prediksinya. Untuk uji stasionaritas dalam varians, dilakukan uji box scope terhadap data awal. Dari grafik di slide itu terdapat grafik A yang menunjukkan nilai lambda yang mendekati 2, yang ditunjukkan oleh garis putus-putus vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa data awal masih memiliki masalah, sehingga diperlukan transformasi data agar lebih mendekati distribusi normal dan memenuhi asumsi-asumsi model regresi yang lebih kuat. Setelah dilakukan transformasi data, diperolehlah grafik B yang menunjukkan perubahan log likelihood-nya itu setelah transformasi diterapkan menggunakan nilai lambda optimal. Dengan interval kepercayaannya itu 95% yang lebih sempit, menunjukkan bahwa transformasi meningkatkan stabilitas dan kualitas data. Kemudian dilanjutkan dengan uji stasionaritas dalam rataan. Setelah dilakukan uji stasionaritas terhadap varians, maka akan dilakukan proses differencing pertama dan diperoleh bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari nilai alpha, yakni 0,1123, sehingga data itu belum stasioner. Maka akan dilanjutkan dengan differencing kedua. Setelah dilakukan differencing kedua, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,01, sehingga data tersebut sudah stasioner. Dan diperolehlah ordo D-nya itu adalah 2. Data yang telah didiferencing kemudian dibuat plot ACF dan PACF-nya. Grafik plot ACF dan PACF dapat dilihat pada slide. Untuk plot ACF-nya itu pada gambar A menunjukkan ordeki di moving average atau MA-nya dengan cut-off pada ordo 1. Untuk plot PACF-nya pada gambar B menunjukkan ordo AR dengan cut-off pada ordo 2. Berdasarkan plot ACF dan PACF, maka dapat disusun kandidat model bagi data kedalaman gelombang pada kasus 1, yaitu model ARIMA 0,2,1, model ARIMA 2,2,0, dan model ARIMA 2,2,1, sehingga diperoleh nilai estimasi bagi masing-masing model. Pada model ARIMA 0,2,1 itu diperoleh parameter MA yang pertama yaitu negatif 0,85. Untuk model ARIMA 2,2,0 diperoleh parameter AR yang pertama itu negatif 0,9347 dan parameter keduanya itu adalah negatif 0,4668. Sedangkan untuk model ARIMA 2,2,1 diperoleh parameter MA yang pertamanya itu negatif 0,4848 dan parameter AR yang pertamanya itu negatif 0,6223 serta yang kedua adalah negatif 0,2979. Selanjutnya, dilakukan uji kenormalan residual untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Dapat dilihat pada gambar bahwa model ARIMA 021, ARIMA 220, dan ARIMA 221 memenuhi uji bebas residual dan uji normalitas. Hal ini dibuktikan melalui visual dengan pengujian asumsi kebebasan residual antar waktu dan pengujian asumsi normalitas residual dengan grafik plot. Berdasarkan uji diagnostik
residual, dapat disimpulkan bahwa model yang memenuhi kedua pengujian residual adalah ARIMA 021, ARIMA 220, dan ARIMA 221. Oleh karena itu, ketiga model tersebut dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, yaitu pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan ukuran standar ketepatan prediksi, yaitu AIC, MAPE, dan RMSE. Untuk model ARIMA 220 memiliki nilai MAPE terkecil, yaitu 7,114812, yang menunjukkan tingkat kesalahan presentasi prediksi paling rendah dibandingkan model lainnya. Untuk model ARIMA 221 memiliki nilai AIC terkecil, yaitu 227,13, dan RMSE terkecil 4,141036, yang menunjukkan model ini lebih optimal dalam menyeimbangkan kecocokan data dengan kompleksitas model, serta menghasilkan kesalahan prediksi absolut terkecil. Walaupun nilai MAPE untuk model ARIMA 221 sedikit lebih besar dibandingkan ARIMA 220, perbedaan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan keunggulan model ARIMA 221 dan dalam AIC dan RMSE. Dengan begitu, model ARIMA 221 dipilih sebagai model terbaik untuk peramalan kedalaman gelombang pada kasus 1 ini dengan estimasi parameter, yaitu ZT sama dengan V1 ditambah 2 dikali ZT kurang 1 ditambah V2 dikurang 2 V1 dikurang 1 dikali ZT kurang 2 dikurang 2 V2 ditambah V1 dikali ZT kurang 3 dikurang V2 ZT kurang 4 ditambah ET dikurang theta 1 ET kurang 1. Persamaan di atas masih dalam berbentuk ZT, karena masih dalam bentuk transformasi sebagai model tersebut harus dikembalikan ke bentuk sebenarnya, maka diperoleh YT sama dengan Pi1 ditambah 2 akar YT kurang 1 ditambah Pi2 dikurang 2 Pi1 dikurang 1 akar YT kurang 2 dikurang 2 V2 ditambah V1 dikali akar YT kurang 3 dikurang V2 akar YT kurang 4 ditambah ET dikurang theta 1 ET kurang 1. Pada plot perbandingan hasil estimasi dengan data aktual, pada grafik tersebut menggambarkan hubungan antara data aktual dan data prediksi kedalaman dalam 1 cm selama 45 periode waktu tertentu. Untuk secara umum, grafik menunjukkan bahwa model prediksi berhasil mengikuti pola dari data aktual dengan tingkat kesesuaian yang baik. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model prediksi memiliki performa yang baik dalam mempresentasikan data aktual. Beberapa perbedaan kecil yang terlihat dapat menjadi indikator untuk meningkatkan akurasi model di masa depan. Secara keseluruhan, model ini cukup andal untuk menggambarkan pola kedalaman berdasarkan data yang telah didapat. Pada tabel di bagian kiri disajikan data pengukuran kedalaman air yang kedua, di mana data ini diambil 1 jam setelah pengukuran pertama, mulai dari periode 0 atau T sama dengan 0 yaitu di bibir pantai atau sama dengan 0 meter. Kemudian T sama dengan 1 yaitu 1 meter dari bibir pantai sampai T sama dengan 45 yaitu 45 meter dari bibir pantai. Sama seperti pengukuran pertama, kami menggunakan data periode 1 sampai 40 sebagai data training dan data periode 41 sampai 45 sebagai data testingnya. Nah, dari data yang kami peroleh di pengukuran kedua ini, nilai rata-ratanya sebesar 60, yang menunjukkan nilai tengah dari seluruh pengukuran.
Nilai standar deviasinya sebesar 19,12 yang menunjukkan tingkat penyebaran data di sekitar rata-rata, di mana hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai pengukuran kedalaman air cenderung bervariasi dengan selisih di sekitar 19,12 dari nilai rata-ratanya. Kemudian nilai variansnya bernilai 365,58, menunjukkan bahwa tingkat variasi data secara akurat, yang mengonfirmasi juga bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap pengukuran kedalaman air yang dilakukan. Nah, dari sini kami akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan RStudio untuk uji stasionaritas varians dan rataan, uji diagnostik, estimasi parameter, sampai prediksinya. Pertama, untuk uji stasionaritas terhadap varians, dilakukan uji box chocks terhadap data awal. Dari hasil uji box chocks, diperoleh nilai lambda sama dengan 1,47 dan grafik seperti yang telah dilampirkan. Nilai lambda dan grafik tersebut menunjukkan bahwa data tidak memerlukan proses transformasi lagi, karena sudah mendekati nilai optimal dalam menjaga stasionaritas variansnya. Kemudian, uji stasionaritas terhadap rataan. Setelah dilakukan uji stasionaritas terhadap varians tadi, dilakukan proses differencing sebanyak 1 kali, sehingga diperoleh ordo D sama dengan 1. Data yang telah di-differencing tadi kemudian dibuat plot ACF dan PACF-nya, seperti yang telah ditunjukkan gambar 11. Plot ACF menunjukkan ordo Q di moving average atau MA dengan cut-off pada leg pertama, sehingga diperoleh ordo Q sama dengan 1. Kemudian plot PACF menunjukkan ordo autoregresif atau AR dengan cut-off pada leg pertama juga, sehingga diperoleh ordo P sama dengan 1. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka dapat kita susun kandidat model bagi data kedalaman air pengukuran kedua, yaitu ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 111. Sehingga diperoleh nilai parameter dari masing-masing model tersebut. Pada model ARIMA 011, diperoleh parameter MA bernilai 0,2674. Pada model ARIMA 110 diperoleh parameter AR bernilai 0,3624 dan pada model ARIMA 111 diperoleh parameter MA bernilai negatif 0,63353 dan parameter AR bernilai 0,8979. Langkah selanjutnya adalah uji diagnostik. Uji diagnostik digunakan untuk mengevaluasi kualitas model dan memverifikasi apakah model memenuhi asumsi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, uji diagnostik dilakukan dengan 2 uji. Yang pertama, uji normalitas residual dan uji independensi residual. Kedua uji ini digunakan untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi white noise. Pada tahap sebelumnya, kita sudah menemukan 3 kandidat model yang terbaik. Yang pertama itu adalah model 011, yang kedua itu adalah model 110, yang ketiga itu adalah 111. Nah, kita akan menguji satu-satu apakah uji independensi residual dan uji normalitas residualnya itu memenuhi. Nah, sudah kita dapatkan dapat dilihat dari plot yang ditampilkan di layar bahwa ketiga model tersebut sudah memenuhi uji independensi residual dan uji normalitas residual. Nah, setelah terpenuhi, kita akan melakukan pemilihan model terbaik dengan melihat nilai AIC, MAPE, dan RMS-nya. Kita akan melihat 3 kandidat model tadi dengan melihat AIC, MAPE, dan RMS-nya. Kita ketahui bahwa nilai AIC yang paling kecil itu adalah ARIMA 110. Lalu nilai MAPE-nya yang paling kecil itu adalah ARIMA 11. Lalu selanjutnya kita akan melihat nilai RMS-nya. Ternyata yang paling kecil itu adalah 4,6009992. Nah, sudah kita dapatkan bahwa nilai ARIMA 11 itu memiliki nilai MAPE terkecil dan nilai RMS-nya terkecil. Nah, sehingga menunjukkan bahwa model ini lebih unggul dalam meminimalkan tingkat kesalahan presentasi, prediksi, dan kesalahan absolut dibandingkan dengan model lainnya. Setelah kita mendapatkan model terbaiknya, yakni ARIMA 11, kita akan membentuk model ARIMA-nya, yakni kita dapatkan bahwa YT sama dengan 0,8979 ditambah 1 dikali YT min 1 dikurang 0,8979 dikali YT negatif 2 ditambah T ditambah 0,63353 dikali T negatif 1. Nah,
Sebelumnya kita ketahui bahwa pada kasus 2 ini tidak dilakukan transformasi karena nilainya mendekati 1. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan nilai YT-nya tanpa mengubah ZT ke YT terlebih dahulu. Setelah mendapatkan model ARIMA-nya yang berasal dari ARIMA 11 tadi, kita akan melakukan perhitungan data prediksi dari periode 1 hingga periode ke-45. Sebelumnya kan kita udah mempunyai data 5 data yang udah kita simpan yang akan kita bandingkan dengan data prediksi kita. Nah, habis itu kan kita mendapatkan data prediksinya ya dari periode 1 sampai periode 45. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan melihat grafik perbandingan data aktual dan data prediksi. Nah, setelah itu kita ketahui dari grafik ini, grafik birunya itu menunjukkan data aktual, lalu yang warna oranye itu menunjukkan data prediksi. Nah, dari grafik kita ketahui bahwa model prediksi itu memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam mereplikasikan pola data aktual. Nah, kita lihat tuh bahwa errornya tidak begitu besar, sehingga oleh sebab itu model ini sudah cukup baik. Untuk kesimpulannya, untuk yang kasus pertama, metode ARIMA dipilih sebagai model terbaik berdasarkan evaluasi kinerja AIC, MAPE, dan RMSE-nya. Model ini memiliki nilai AIC dan RMSE terkecil, menunjukkan kemampuan model dalam menyeimbangkan akurasi prediksi dengan kompleksitas, menunjukkan kemampuan tinggi dalam mereplikasi pola data aktual dengan tingkat kesalahan presentasi prediksi yang masih dalam kategori sangat baik. Prediksi 5 periode mendatang memberikan hasil yang konsisten dengan tren dan data aktual, menjadikannya alat yang andal untuk memahami pola kedalaman air. Secara keseluruhan, model ARIMA berhasil mengidentifikasi tren musiman dan fluktuasi kecil pada kedalaman air. Hal ini penting untuk mendukung pengelolaan pesisir yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, untuk yang kasus kedua itu, kesimpulannya, model ARIMA dipilih sebagai yang terbaik pada kasus kedua karena memiliki MAPE dan RMSE terendah, menunjukkan akurasi prediksi yang sangat baik, meskipun nilai AIC sedikit lebih tinggi yaitu 236,43. Model ini unggul dalam kesalahan absolut. Prediksi 5 periode ke depan akurat dalam memiliki tren dan perubahan bertahap kedalaman air. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.